Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala kita kembali melanjutkan membaca kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Daw'il Kitab wa Sunnah yang ditulis oleh Nukhbatun minal ulama hafidhahumullahu ta'ala. Alhamdulillah kita sudah masuk di syarat wajib puasa yang keempat. Dikatakan di sini bismillah qala al-muallifuna hafidhahumullahu ta'ala. Rabi'an, yang keempat adalah as-sihhatu, sehat. Syarat yang keempat adalah sehat. Faman, maka barang siapa yang kana dia itu maridun, sakit, la yutiku siyama, sehingga dia tidak mampu untuk berpuasa, maka lam yajib, maka puasa itu tidak wajib alaihi, atasnya. Maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Wa in, dan jika soma, dia tetap berpuasa, orang yang sakit tersebut, maka sah apa? Siyamuhu, puasanya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa man kana maridon, dan barang siapa yang sakit, aw ala safarin, atau sedang berpergian, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka wajib baginya mengganti sebanyak hari-hari yang dia tinggalkan di hari yang lain. Taib, kita i'rab. Rabi'an itu halun mansubun bil fathati. As-sihhatu, kita baca dengan dhammah karena dia sebagai khobar. Dan isim mufrad, maka marfu'nya dengan dhammah. Fa istinafiyatun, man ismu syartin mabni ala sukun. Fi mahalli raf'in mubtada. Dan dia menjazmkan dua fi'il. Fi'il syarat dan jawab syarat. Dan fi'il syarat pasti terletak setelah isim syarat. Berarti kana, ini fi'il syarat. Kana fi'lun madin mabniyun ala fathi fi mahalli jazmin. Fi'lu syartin. Dan dia adalah fi'il yang nakis, tidak butuh fa'il, butuh isim dan khobarnya. Wa ismuha dhamirun mustatir. Takdiruhu huwa, kembali kepada man. Maridun berarti khobarnya, khobar kana mansubun bil fathati. La harfu nafyin, dan dia tidak beramal, maka fi'il setelahnya tetap marfu. Yutiku fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammati. Wa fa'iluhu, mana fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu huwa. Ya'udu ala ismu kana, dhamir yang ada pada isim kana. Taib. As-siyama itu maf'ulun bih mansubun bil fathati. Dan nanti wal jumlatul fi'liyah minal fi'li wal fa'il la yutiku siyama, itu fi mahalli nasbin halun. Sohibul halnya adalah domir mustatir pada kana, isim kananya. Ya, karena sohibul hal adalah harus ma'rifah. Dan domir adalah ma'rifah. Ya, baik dia dohir atau mustatir. Barang siapa yang sakit sehingga dia ini dalam keadaan tidak sanggup untuk berpuasa, maka lam yajib, ini jawab syarat. Lam harfu nafyin wa jasmin mabni ala sukun. Yajib fi'lun mudhari'un majzumun bisukun. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa, kembali kepada asyam. Maka puasa itu tidak wajib alaihi, atasnya. Ala harfu jar wa dhamiruhi ismun majrur. Al-jar wal majrur muta'alliqun bi fi'li yajib. Nah, yajib ini majzum dia. Nah, manakah yang menjazmkan dia? Apakah lam atau man? Ya, karena sama-sama menjazmkan. Maka ada dua pendapat di sini. Pendapat yang pertama, yang menjazmkan adalah lam. Karena apa? Karena dia lebih dekat kepada yajib. Yang kedua, karena dia itu khusus masuk kepada fi'il mudhari'. Karena lam tidak masuk kepada fi'il madi dan fi'il amr.
Sehingga dia lebih berhak untuk menjazmkan atau beramal kepada yajib. Pendapat yang kedua, di antara ulama nahwu ada yang berpendapat yang menjazmkan yajib adalah man. Kenapa? Karena dia memang isim syarat itu amalnya menjazmkan dua fi'il. Dan dia lebih kuat efeknya dalam beramal. Kenapa? Karena dia berefek kepada dua fi'il. Sehingga dia lebih kuat dan lebih berhak menjazmkan yajib. Ya, ala kulli hal, maka al-amru wasi. Perkaranya luas. Ya boleh yang jazmkan adalah lam atau man. Yang penting i'rabnya yajib adalah majzum. Nah, wal jumlatani, dan dua jumlah minasyarti dari jumlah syarat, wa jawabi, dan jawabnya itu fi mahalli raf'in khobarun, khobar dari man. Kita lanjutkan, wa istinafiyatun in harfu syartin la mahala lahu minal i'rab. Kalau isim syarat maka dia punya kedudukan, kalau huruf tidak punya kedudukan. Soma fi'lun madin mabniyun ala fathi fi mahali jazmin fi'lu syartin. Ya, karena in juga menjazmkan dua fi'il. Wa fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu huwa ya'udu ala dhamirhi. Ya, puasa tidak wajib alaihi atas dia orang yang sakit. Tapi kalau dia orang yang sakit ini berpuasa maka sah. Ya, nah, sahha berarti fi'lun madin mabni ala fathi fi mahali jazmin jawabu syartin dari in. Mana fa'ilnya? Ini siyamu, ini fa'ilnya. Karena sah, apa yang sah? Siyamu. Datang setelah kata kalimat tanya apa? Siyamu fa'ilun marfu' bi dhammati wa huwa mudhaf wa dhamiruhu dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Li harfu jar, qauli ismun majrur, dhamiruhi mudhafun ilaih. Ta'ala jumlatun itiradiyatun la mahala laha minal i'rab. Wa man kana maridon, wa harfu atfin man sama ismu syartin fi mahali raf'in mubtada, kana fi'lun madin fi mahali jasmin ismuha dhamirun mustatirun takdiru huwa, kembali kepada man. Maridon itu khobaru kana mansubun bil fathati. Au harfu atfin ala harfu jar safarin ismun majrurun bil kasrati. Wa shibul jumlah minal jarri wal majrur fi mahali nasbin atfun ala maridon. Ja'atuf ke maridon, ya. Asalnya wa man kana maridon au kana ala safarin. Fa berarti waqi'atun atau robitatun li jawabi syartin, karena ada man. Karena jawab syaratnya adalah jumlah ismiyah maka wajib dengan fa. Aiddatun itu mubtadaun marfu' bi dhammati. Min harfu jar ayyamin ismun majrur bil kasrati, karena dia jamak taksir. Ukhara itu na'tun li ayyam majrurun bil fathati li'annahu mamnu'un minas sarf. Ukhara itu jamak, ya mufradnya ukhra. Ya, kalau muannas itu mufrad ukhra, jamaknya ukhar. Baik. Nah, ini mubtada mana khobarnya makhdhuf, takdirnya alaihi. Maka asalnya fa alaihi iddatum min ayyamin ukhar. Maka wajib baginya apa? Iddatun. Ya, mengganti sebanyak hari-hari yang dia tinggalkan di hari yang lain. Nah, nanti wal jumlatul ismiyatu minal mubtada wal khobar fi mahali jasmin jawabu syartin. Wal jumlatani minasyarti wa jawabihi fi mahali raf'in khobarun dari man. Taib. Ini suratul Baqarah al-ayah al-khamisah wa thamanuna wa mi'atin. Ini dalilnya bahwasanya orang yang sakit itu boleh tidak berpuasa. Kita lanjutkan, fa'in, dan jika zala telah hilang apa al-maradu, sakit, telah hilang sakitnya, maka wajib alaihi atasnya, atas orang yang sakit tersebut apa? Qada'u, mengqada mah puasa aftarahu yang dia berbuka padanya min ayyamin dari hari-hari, ya. Maka dia wajib untuk mengqada puasa sebanyak hari-hari yang dia tinggalkan.
fa istinafiyatun in harfu syartin zala fi'lun madin fi mahali jazmin fi'lu syartin. Al-maradu fa'ilun marfu. Apabila telah hilang, apa yang hilang? Al-maradu, sakit, sebagai fa'il. Mana jawabnya? Wajaba, ini jawab syarat. Berarti fi'lun madin mabni ala fathi fi mahali jazmin jawabu syarti. Alaihi al-jar wal majrur muta'alliqun bi wajaba qada'u fa'ilun. Maka wajib atasnya. Apa yang wajib? Qada'u. Ini fa'ilun marfu' bi dhammati wa huwa mudhaf ma ismun mausulun mabni ala sukun fi mahali jarin mudhafun ilaih. Aftarahu itu jumlatul fi'liyatu silatul mausul la mahala laha minal i'rab min ayyamin al-jar wal majrur. Muta'alliqun bi fi'lin aftara. Baik. Kita lanjutkan. Syarat yang kelima ada al-iqamatu. Mukim. Al-iqamatu mukim atau bertempat tinggal. Dari kata aqama yukimu iqamatan. Maknanya bisa mukim atau bertempat tinggal, atau bisa maknanya menegakkan, iqamatul hujjah atau mendirikan, aqimus shalah. Tergantung apa kalimat dalam konteks kalimatnya. Di sini adalah artinya mukim. Kita lanjutkan. Syarat yang kelima adalah mukim atau tinggal di suatu tempat, tidak sedang safar. Fala yajibu, maka tidak wajib apa as-saumu, puasa, alal musafiri, atas orang yang safar. Maka puasa itu tidak wajib atas orang yang safar. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Sama ayatnya, maka barang siapa yang sakit atau sedang berpergian, maka wajib baginya mengganti sebanyak hari-hari yang dia tinggalkan di hari yang lain. Al-ayatu. Taib al-iqamatu sama khobar marfu fa istinafiyatun la harfu nafyin. Yajibu fi'lun mudhari'un marfu'un bidammati as-sawmu fa'ilun marfu' bidammah. Alal musafiri, ala harfu jar, al musafiri ismun majrur. Dari kata safaro, yusafiru, musafarotan, musafirun. Nah, ini isim fa'il. Liqaulihi ta'ala jar wal majrur wal mudhaf ilaih. Ta'ala itu jumlatun i'tiradiyatun. Nah, ayat ini sama i'rabnya dengan ayat yang di atas. Al-ayatu khobar marfu bidammati. Falau somal musafiru maka lau seandainya soma berpuasa siapa al musafiru, orang yang safar tersebut, maka sah apa siamuhu, puasanya. Wa yajibu, dan wajib alai atasnya qada'u mengqada' ma, puasa aftarahu yang dia berbuka padanya fis safar, ketika safar. Sama ini fa itu istinafiyatun lau harfu syartin mabni ala sukun, tapi dia tidak menjazmkan, beda dengan in. Kalau in menjazmkan, kalau lau tidak menjazmkan. La mahala lahu minal i'rab. Soma fi'lun madin mabni ala fathi, al musafiru fa'ilun marfu' bi dhammati, sahha fi'lun madin mabni ala fathi. La mahala li'annahu lam yattasil bi syai' wa huwa jawabu syarti. Siyamu fa'ilun marfu wa huwa mudhaf wa dhamiruhu mudhafun ilaih fi mahalli jarrin. Wa harfu atfin yajibu fi'lun mudhari'un marfu bi dhammati alaihi jar majrur qada'u fa'ilun marfu wa huwa mudhaf ma ismun mausulun mabni ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Aftarahu itu silatul mausul la mahalalaha minal i'rab fi safari. Nah, ini al-jar wal majrur muta'alliqun bi fi'li aftara. Ya, maka setiap kata setelah isim mausul maka dia sebagai silah mausul. Bisa terbuat dari jumlah
fi'liyah seperti ini aftarahu atau jumlah ismiyah atau syibuhul jumlah dari jar majrur atau dhorof dan mudhof ilaihnya. Kita lanjutkan. Itu tadi syarat yang kelima adalah mukim, tidak sedang bersafar. Kita lanjutkan yang terakhir adalah sadisah yang keenam. Sadisan adalah al-khulu, ya, kosong atau bersih minal haid dari haid wan nifas dan nifas, ya, suci dari haid dan nifas. Fal haidu maka wanita yang haid wan nufasa'u dan wanita yang sedang nifas, ya, maka la yajibu tidak wajib alaihima atas keduanya apa asyamu puasa. Nah, al-khuluwu itu khobar marfu dengan doma min harfu jar al-haidi ismun majrur wa harfu atfin an-nifasi yaitu atfun. Fa istinafiyah al-haidu mubtada marfu dengan doma wa harfu atfin an-nufasa'u sama atfun marfu dengan domah karena dia jamak taksir. Ya, sama dengan ikut wazan ulama'u, fu'ala'u, fuqara'u, nufasa'u. Mana khobarnya? Ini jumlah fi'liyah. La yajibu alaihima asyamu. Nah, yajibu fi'il mudhari' alaihima jar majrur asyamu fa'il. Dari yajibu. Nanti al-jumlah fi'liyah minal fi'li wal fa'il fi mahali raf'in khobarun. Nah, haidu di sini mu'annas walaupun secara lafaz dia mudzakkar, ya. Karena maknanya mu'annas maka dihukumi mu'annas. Jadi mu'annas ada 3 hal. Yang pertama, lafadznya mu'annas tapi maknanya mudzakkar. Seperti kata Hamzatu, Muawiyatu. Dia lafadznya mu'annas ada tak marbutah. Tapi maknanya mudzakkar karena tidak ada nama, ya, wanita yang hamzah. Nah, maka dia dihukumi mudzakkar. Yang kedua ini lafadznya mudzakkar, haid, nufasa'u. Tapi maknanya dia mu'annas, ya, karena tidak ada laki-laki yang haid. Nah, maka dia dihukumi mu'annas. Yang ketiga yang terbanyak, baik lafadz atau maknanya adalah mu'annas. Seperti kata muslimatun, mu'minatun, ya, dia lafadznya mu'annas ada tak marbuto dan maknanya mu'annas. Taib. Kita lanjut bal yuhramu, ya. Bahkan diharamkan alaihima atas keduanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaisa bukankah idza apabila hadat dia itu wanita itu sedang haid lam tusalli tidak salat walam tasum dan tidak berpuasa. Nah, fadzalika maka yang demikian itu min nuqsani diniha di antara kekurangan agamanya. Wanita itu kurang, ya, dalam akal dan agama. Kenapa dalam agama? Karena mereka ketika haid tidak sholat dan tidak puasa. Kalah dengan laki-laki yang terus sholat dan berpuasa. Dan kurang dalam akal karena persaksian mereka adalah setengahnya laki-laki. Kalau laki-laki 1 maka perempuan 2. Tapi kita lanjutkan. Wa yajibu dan wajib al-qada'u mengqada' alaihim atas keduanya. Al-qada'u dia fa'ilun marfu dari yajibu. Liqauli berdasarkan perkataan Aisyah ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu mudhafun ilaih dari qaul. Majrurun bil fathati li'annahu mamnuun minas sarf. Berkata ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibuna dzalik. Ya, hal tersebut yakni haid sungguh telah menimpa kami. Sama, ya, fanu maru maka kami diperintah biqada isaumi untuk mengqada saum, wala nu'maru dan kami tidak diperintah biqada shalah untuk mengqada salat. Ini dalil bahwasanya orang yang wanita haid itu hanya diperintah untuk mengqada puasa, tidak mengqada salat, ya. Taib, jadi ini hadis ini awalnya adalah berasal dari pertanyaan seorang tabi'in yaitu Mu'adah rahimahullah. Dia mengatakan, sa'altu Aisyah, aku pernah bertanya kepada ibu Aisyah. Fakultu maka aku berkata, ma balul haidi taqdi sauma. Ya, bagaimana orang yang haid itu wajib mengqada puasa?
wala taqdi sholata, tetapi tidak wajib mengqada salat. Faqalat, maka berkata Ibu Aisyah radhiyallahu anha, aharuriyatun anti, apakah engkau seorang haruriyah? Ya, haruriyah adalah nisbah bagi orang yang tinggal di suatu tempat yang bernama Harura. Harura itu adalah dahulu tempat di pinggir kota Kufah, tempat berkumpulnya orang Khawarij yang pertama. Sehingga masyhur ya, orang Khawarij itu disebut dengan Haruriyun. Kalau laki-laki, kalau perempuan namanya Haruriyatun, Haruriyah. Jadi nisbah kepada mereka orang-orang Khawarij. Ya, karena bagi orang Khawarij itu orang haid wajib juga mengqadha salat. Mazhabnya terkenal, maka Ibu Aisyah langsung berkata, aharuriyatun anti, apakah engkau seorang Khawarij? Maka dia menjawab, lastu biharuriyatin, aku bukan seorang Khawarij. Walakinni, akan tapi aku hanya sekedar as'alu, bertanya. Qalat, maka Ibu Aisyah berkata ini, kana yusibuna dzalik, sungguh hal tersebut juga menimpa kami, ya, para sahabiah, wanita di zaman Nabi SAW. Fanu maru biqada'i shaum, maka kami diperintah untuk mengqada puasa dan tidak diperintah untuk mengqada salat. Taib ya, ini keberkahan Mu'addah rahimahullahu taala ya, rahimahumullahu taala ya, karena pertanyaan dia ini maka kita mengetahui perbedaan manhaj Khawarij dengan Ahlussunnah dalam masalah ini ya. Kalau Khawarij haid tetap mengqada salat ya, yang mereka disifati oleh Rasul orang yang sangat SAW bersungguh-sungguh dalam ibadah ya, sangat semangat ya. Dalam hadis Nabi SAW berkata, yakhruju qaumun, akan keluar suatu kaum, min ummati, dari umatku. Nah, nanti ada umat yaqra'unal Quran, yang mereka membaca Quran, laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai, yang bacaan kalian ini para sahabat dibanding dengan mereka tidak ada apa-apanya. Wala sholatukum ila sholatihim bisyai, dan sholat kalian gak ada apa-apa dengan mereka. Wasiyamukum ila siyamihim bisyai, dan sholat kalian ini dibanding dengan mereka itu apa? Tidak ada apa-apanya. Ini sifat orang Khawarij, sangat bersungguh-sungguh dalam beragama. Tetapi ketika mereka menyelisih manhaj sahabat, manhaj salaf, maka mereka tersesat. Ini menandakan siapapun dia ya, walaupun rajin dalam ibadah, semangat ibadah, walaupun sangat pintar, walaupun hafalannya banyak Al-Quran dan Sunnah, tetapi kalau menyimpang dari manhaj sahabat, maka pasti dia jatuh di dalam kesesatan, sebagaimana orang-orang Khawarij. Taib, demikian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.